Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdullah alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwah fillah, semoga Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Dalam kajian kali ini, ana ingin menyampaikan sebuah sunnah yang sudah banyak dilalaikan umat. Padahal semestinya sunnah ini harus kita hidupkan kembali sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni berupaya terus menghidupkan sunnah-sunnah beliau, terutama di saat umat sudah banyak yang melalaikannya. Sunnah apa yang ana maksudkan yang sudah banyak dilalaikan umat saat ini, yakni sujud syukur. Saudaraku, sujud syukur ini adalah sebuah ibadah yang agung, yang semestinya dilakukan dan kembali dihidupkan oleh kita kaum muslimin. Tapi nyatanya masih banyak di antara kita tadi yang melalaikannya atau karena belum tahu bagaimana sih cara sujud syukur yang sesuai dengan sunnah. Maka dalam kajian kali ini, ana ingin menjabarkan tentang sujud syukur, tata caranya, dan hal-hal yang terkait dengannya yang harus dipahami oleh kita semua. Saudaraku, definisi sujud syukur dengan bahasa yang bebas adalah sebuah sujud sebagai bentuk ungkapan rasa senang kita atas nikmat Allah yang dirasa spesial, atau tatkala kita bersyukur kepada Allah saat kita terhindar dari mara bahaya besar. Jadi dari definisi ini kita tahu bahwa sujud syukur itu bisa dilakukan pertama saat kita mendapatkan atau memperoleh suatu nikmat yang sifatnya spesial. Seperti apa? Sudah lama menginginkan anak. Allah belum anugerahi kita anak. Kemudian suatu waktu Allah anugerahkan anak. Ini berarti nikmat spesial. Nah, kita kemudian memperoleh, baik membeli atau mampu membangun rumah baru, di mana hal ini sangat sulit. Kemudian Allah berikan, maka kita bersujud syukur karena punya rumah baru. Atau kelulusan ujian, sifatnya ini spesial, ya, karena kejadiannya juga tidak sering, sesekali, dan dalam kasus-kasus yang cukup besar. Makanya di sini Anda mendefinisikannya sebagai ungkapan rasa senang atau pujian kepada Allah atas nikmat yang sifatnya spesial. Ya, ataupun yang sifatnya terhindar dari bahaya. Ketika misal kata, semoga Allah melindungi kita semua, dalam sebuah mobil terjadi kecelakaan, banyak yang luka, kemudian Allah memberikan kita keselamatan. Pada saat itu kita disunnahkan sujud syukur. Atau saat kebakaran, kita masih mampu menyelamatkan diri kita dan hal-hal yang terpenting dari kehidupan kita, entah anak kita, istri kita, harta kita, karena kebakaran itu bisa cepat misalkan ditangani. Ketika kita bisa dengan izin Allah mengatasi itu semua, maka kita dianjurkan sujud syukur. Termasuk bagian ini saat kita mendengar seseorang mendapat kabar gembira. Kita punya anak, anak kita ya, nikah, melahirkan, berarti kita punya cucu. Pada saat itu kita juga ketika mendengar cucu kita terlahir dengan baik, sehat, maka kita bersyukur kepada Allah dengan salah satunya sujud syukur. Jadi yang mengalami orang lain tapi kita gembira. Atau kita mendengar siapa orang yang dekat dengan kita yang selama ini kita kenal mendapat kebahagiaan,
bahwa si fulan sekarang misalkan alhamdulillah dapat pekerjaan yang lebih bagus. Keponakan kita dalam saking senangnya kita mendengar berita itu sujud syukur. Ini termasuk sunnah. Nah, dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah, makanya definisi sujud syukur dikatakan dia sajdah yaf'aluhal insan inda hujumi ni'mah au indifa'i niqmah. Definisi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan oleh manusia di saat datangnya satu kenikmatan atau terhindar dari mara bahaya. Lihat Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 24 halaman 246. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwa sujud syukur ini hukumnya sunnah. Dan tak sedikit ulama yang menetapkan tentang sunnahnya sujud syukur ini. Baik dari masa sahabat sampai ulama-ulama setelahnya. Mereka mengatakan memang bahwa sujud syukur ini sunnah. Ini adalah salah satu pendapat dari yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Demikian menurut penukilan Ibnul Munzir dalam Al-Awsat juz 5 halaman 295 sampai 296. Dikatakan sunnah. Ya, juga pendapat mazhab Syafi'i, lihat Al-Majmu' juz 4 halaman 67. Pendapat mazhab Hambali, lihat Al-Insaf juz 2 halaman 142. Juga ini pendapat Imam Qurtubi, lihat tafsir Al-Qurtubi juz 15 halaman 78. Ibnu Taimiyah, lihat dalam Majmu' Fatawa juz 21 halaman 283. As-Sun'ani, lihat dalam Subulis Salam juz 1 halaman 211. Asy-Syaukani, lihat dalam As-Sayyidul Jarrar juz 1 halaman 175. Syekh bin Baz, lihat dalam Majmu' Fatawanya juz 9 halaman 424. Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah alaihim ajmain, lihat dalam Majmu' Fatawanya juz 14 halaman 320. Dan banyak ulama lainnya. Mereka mengatakan ya benar sujud syukur itu sunnah. Jika ini telah dipahami, kita lari. Mana Ustaz? Dalil yang jelas menunjukkan ada syariat sujud syukur. Maka ada banyak. Ana sebutkan beberapa saja di antaranya. Yang pertama yaitu Abi Bakrah radhiyallahu anhu menceritakan tentang salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan annahu kana idza ja'ahu amru surur au basyir bih. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mendapat perkara yang menggembirakan. Beliau ini dapat perkara menggembirakan atau dikabarkan kabar gembira. Maka tadi definisinya. Baik beliaunya memang langsung beliau yang dapat kabar gembira, ya, atau beliau mendengar sesuatu yang menggembirakan. Ya, orang lain yang dapat nikmat tapi beliau ikut gembira. Maka di hadis ini kharra sajidan syakiran lillah. Nabi langsung saat itu juga sujud tersungkur. Kharra sajidan ini sujud tersungkur syakiran lillah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ini yang lalu disebut oleh ulama diistilahkan sujud syukur. Ini hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Dawud 2774 sahih. Ini nas yang jelas. Nabi kalau dapat kabar gembira, ya, beliau ini dapat ya, satu kabar gembira beliaunya, ya, mendapat kebaikan atau mendengar orang lain dapat kabar gembira, beliau biasa melakukan sujud syukur. Ya. Dan ada contoh real. Ya, masih ini hadis dalil kedua. Barra bin Azib. Ya. Ini hadisnya dari Barra bin Azib mengisahkan bahwa pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapat informasi
bahwa penduduk Yaman dari Bani Hamdan masuk Islam. Jadi Nabi dapat sepucuk surat isinya informasi penduduk Yaman, ya khususnya dari Bani Hamdan ini telah masuk Islam seluruhnya. Maka apa yang dilakukan Nabi? Ya, setelah mendengar berita ini, berarti ini kan berita kabar gembira nih, mendengar berita ini. Dikatakan di hadis ini, kharra sajidan. Nabi langsung tersungkur sujud. Setelah itu summa rafa'a ra'sah. Ya, sujud sekali, beliau sujud. Lalu beliau mengangkat kepalanya. Faqol, lalu setelah itu Nabi mengucapkan assalam ala hamdan, assalam ala hamdan. Selamat bagi kabilah Hamdan. Selamat bagi kabilah Hamdan yang telah masuk Islam. Ini hadis riwayat Baihaqi dalam Al-Kubra 4102 dan lain-lain. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad juz 3 halaman 544 sahih atas syarat Bukhari. Jika ini telah dipahami, kita sekarang lihat apakah hal ini juga pernah ditiru oleh sahabat. Adakah sahabat yang pernah melakukan sujud syukur? Ada. Salah satunya kisah yang sudah sangat terkenal, yaitu kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu Ka'ab bin Malik pada saat perang Tabuk beliau tidak ikut perang lalu menyesal. Menyesal banget. Ya, maka di hadis itu, hadisnya cukup panjang, bumi terasa sempit bagiku, kata Ka'ab bin Malik. Beliau pengen bertobat, tobat kepada Allah. Tapi keputusan Allah saat itu tentang diterima tidaknya taubatnya Ka'ab bin Malik akibat tidak ikut jihad pada saat itu belum datang keputusan Allah. Sehingga Ka'ab bin Malik hari-harinya, puluhan hari lamanya risau pikirannya, terbebani, takut Allah tidak menerima taubatnya. Maka qadarullah pada suatu hari ada informasi. Intinya ada orang yang menghabari, wahai Ka'ab, kabar gembira, taubatmu telah Allah terima. Yaitu dengan turunnya ayat Quran pada saat itu yang menceritakan tentang diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik. Mendengar berita itu, maka apa yang terjadi? Ketika Ka'ab bin Malik mendengar taubatnya telah Allah terima. Di hadis ini dikatakan, fakhorortu sajidan. Maka saat itu aku langsung tersungkur sujud. Ya, sama kayak hadis tadi Nabi. Saking senangnya sujud syukur. Khorus sajidan ini ya dimaknakan sebagai sujud syukur langsung. Karena taubatnya diterima oleh Allah. Kepastian taubat Ka'ab bin Malik diterima. Ini kabar gembira. Ya, lihat Sahih Bukhari 4418, Muslim 2769. Jika ini telah dipahami, sekarang kita masuk kepada cabang-cabang masalah yang terkait dengan sujud syukur. Tadi dikatakan bahwa sujud syukur itu sebuah sujud yang dilakukan pertama saat kita mendapat nikmat atau mendengar orang dapat nikmat kebaikan. Yang jadi masalah, apakah nikmat ini semua jenis nikmat kita disunahkan sujud syukur? Sebab kalau kita bicara nikmat, kita sekarang bisa bernapas, ini nikmat, ya nikmat. Kita masih bisa makan minum tiap hari, nikmat, ya nikmat. Semua juga apa kebaikan yang ada pada kita, pada dasarnya nikmat. Tapi kalau yang sifatnya nikmat harian terus-menerus, nikmat bisa bernapas, sujud syukur. Misalnya dia 24 jam dia ya sujud syukur terus karena bisa napas terus. Makan minum, tak sabar hari dia makan minum. Makanya para ulama mengatakan yang disujud syukuri itu untuk nikmat yang bukan sifatnya rutinitas harian. Seperti tadi bisa bernapas sujud syukur. Ya makan minum sujud syukur. Bukan seperti itu. Karena itu pada saat awal Ana mendefinisikannya nikmat yang sifatnya spesial. Seperti yang tadi Ana tuh. Kita bisa membeli rumah. Itu kan kasusnya jarang terjadi. Karena untuk membeli rumah kita mungkin perlu duit ratusan juta. Apalagi zaman sekarang. Ya mungkin seumur hidup kita bisa beli rumah sekali udah bagus. Atau kita dapat anak. Tidak semua orang dapat anak.
Ada yang puluhan tahun baru dikasih. Ini boleh sunnah sujud syukur. Ya, atau saat kita terhindar dari bahaya tadi, ya. Ada saat kebakaran kita selamat, ya, atau ada tabrakan terhindar kita nyaris tertabrak kita selamat, langsung sujud syukur. Ini kejadiannya sifatnya temporal, bukan yang rutin. Makanya kalau yang sifatnya rutin tidak disyariatkan sujud syukur. Anak ulangi, yang sifatnya nikmat itu rutin seperti bernapas, makan, minum, itu harian, tidak disunahkan sujud syukur. Ya, hal ini sebagaimana dikatakan oleh ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, ya, yang mengatakan la yusra' as-sujudu li istimrorin ni'am li annaha la tanqati, tidak disyariatkan untuk sujud syukur dengan sebab mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus dan tidak terputus. Kalau nikmatnya terus-menerus, tadi seperti bernafas terus-menerus, iya bernafas itu pasti nikmat, tapi kan ini terus-menerus. Ya kalau ini disunahkan sujud syukur, 24 jam kita sujud terus. Karena tiap detik kita bernafas. Ya, makan minum itu rutinitas tiap hari. Makanya tidak disunahkan menurut ulama kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali untuk kasus yang nikmatnya full tiap hari. Lihat Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 24 halaman 246. Jika ini telah dipahami, sebelum kita membahas rinci bagaimana sih Ustadz cara sujud syukur, sebelum kita membahas cara sujud syukur, ada beberapa ketetapan, ketentuan terkait sujud syukur yang harus dipahami dulu. Sebab banyak orang di sini salah paham. Pertama, sujud syukur itu bukan bagian dari sholat. Makanya sujud syukur itu tidak disyariatkan harus wudhu dulu atau dalam keadaan suci dulu. Tidak. Sekalipun kita tidak dalam keadaan suci, kita hadas kecil maupun hadas besar, ya ketika kita mendapat berita itu, sebab sifatnya sujud syukur itu spontanitas. Itu kan spontanitas. Antum, alhamdulillah, anak antum lulus, saking senangnya kita sujud, spontanitas. Sekalipun kita waktu itu tidak dalam keadaan suci. Jadi tidak disyaratkan harus wudhu. Tidak disyariatkan posisi kita saat itu dalam keadaan suci. Sekalipun kita tidak suci, dalam keadaan hadas, mau hadas kecil maupun hadas besar, tetap sunnah kita langsung saja sujud syukur. Sebab ini bukan sholat. Sujud syukur itu bukan sholat. Kalau sholat kan harus wudhu, harus suci. Ini bukan sholat sujud syukur itu. Pertama. Kedua, juga tidak disyariatkan pakaiannya harus bersih dari najis. Kalau sholat kita kan harus bersih dari najis. Ibu-ibu kena kencing anaknya, jadi najis pakaiannya. Pas lagi itu dia dengar bahwa misalkan suaminya ya dapat naik jabatan yang bagus, saking senangnya dia sujud syukur saat itu. Walaupun dia pakaiannya masih najis, boleh. Sebab sekali lagi sujud syukur bukan sholat dan tidak disyariatkan harus bersih dari najis. Spontan, namanya sujud syukur itu spontan, bukan ngambil air wudhu dulu. Misalkan, bukan kemestian itu. Kemudian juga tidak disyaratkan harus berpakaian menutup seluruh aurat. Contoh, ya wanita ya yang di rumahnya dia sedang pakaian ya tidak menutup, ya karena di rumahnya wanita ya tidak menutup seluruh pakaiannya. Mungkin pakai baju lengan pendek ya, pokoknya nggak pakai jilbab. Kemudian dia mendengar suaminya terhindar dari bahaya atau mendapatkan sesuatu yang sedang didambakannya, sukses usahanya apa, senang, maka si istri tadi walaupun pakaiannya tidak menutup aurat seluruh tubuhnya, tidak mesti dia ngambil gamisnya dulu, ngambil ya seperti orang sholat, tidak, cukup dia langsung saja sujud sekalipun pakaiannya tidak menutup. Tentu selagi di situ tidak ada ajnabi.
Ya, tidak ada orang asing yang bukan mahram. Boleh langsung saja, nggak usah dia ngambil mukenah dulu misalkan. Ya, tidak, ini bukan sholat. Sujud syukur itu bukan sholat masalahnya. Maka tidak disyaratkan juga menutup aurat seluruh tubuh. Selanjutnya, juga tidak disyaratkan sujud syukur itu di masjid atau musola, tapi bahkan dimanapun di tempat yang suci. Andai kata kita mendengar informasi menggembirakan itu lagi di kantor, lagi di pasar, lagi di pinggir jalan, lagi di depan rumah, ya saat itu juga spontan namanya sujud syukur. Jadi nggak mesti nanti saya mau sujud syukur ke masjid dulu. Bisa di lapangan, bisa di kantor, bisa di halaman rumah, bisa dimanapun asal suci aja tempatnya tentunya. Suci. Jadi sujud syukur ini tempatnya tidak mesti masjid, tidak mesti musola. Dimanapun dia mendapat kabar itu saat itu juga. Walaupun dia sedang di pinggir jalan, sekalipun dia sedang di pasar, sekalipun dia sedang di kantor, sekalipun dia di depan rumahnya, dapat kabar gembira, saking senangnya langsung sujud syukur. Tadi. Kalau ini sudah dipahami, maka ketetapan selanjutnya. Sujud syukur juga tidak diharuskan menghadap kiblat. Ini penting. Sebab ini bukan sholat, posisinya bebas. Sekalipun sebaik-baiknya arah itu kiblat. Tapi ini bukan sholat. Jadi kita pengen menghadap kemanapun boleh. Sujud syukur itu tidak harus hadap kiblat. Ya, jadi menghadapnya arahnya juga bebas. Jadi sebagai kesimpulan, hal yang penting kita catat terkait ketentuan terkait sujud syukur, ya tidak harus wudhu, tidak harus bersuci. Tapi tentu saja kalau dia dalam keadaan bersuci, ya bagus, ya lebih utama. Karena kita dalam keadaan apapun yang utama dalam keadaan suci. Tapi ini bukan syarat sah katanya. Ya, juga tidak disyaratkan pakaiannya bersih dari najis, tidak disyaratkan menutup seluruh aurat, juga tidak disyaratkan harus di masjid, tidak. Bahkan dimanapun tempat asal suci. Dan juga tidak diharuskan menghadap arah kiblat, tidak harus menghadap kemanapun. Tentu sebaik-baik arah, kalau memungkinkan kiblat itu bagus. Ya, tapi sekali lagi ini bukan syarat. Ikhwan, ketetapan ini yang tadi Anda sampaikan, salah satunya bisa disimpulkan dari perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Di mana setelah beliau menyebut tentang hadis sujud syukurnya Nabi, yang tadi hadisnya Anda sebut, ya ada hadis yang dua hadis Anda sebut di atas, ya maka Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan walaisa fi ahaditsil bab ma yadullu ala ishtiratil wudu wa taharah asyab wal makan lisujudis syukri. Dalam hadis-hadis terkait sujud syukur ini tidak ada petunjuk yang menunjukkan persyaratan untuk wudhu. Tadi Nabi ketika mendapat kabar gembira ini penduduk itu langsung beliau sujud. Tidak ditetapkan beliau ngambil air wudhu dulu gitu. Ya, atau ada keterangan beliau saat itu tidak. Demikian pula dalam beberapa kasus tidak ada satu bentuk yang menunjukkan keharusan ya berwudu atau sucinya pakaian atau tempat khusus katanya untuk sujud syukurnya. Tidak, Nabi waktu itu dapat berita, ya Nabi penduduk sana ya Yaman suku Hamdan masuk Islam, sujud langsung. Enggak, ini tempatnya nanti cari dulu di masjid. Tidak. Ya, langsung saat itu. Makanya tidak disyaratkan, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar juz 3 halaman 127. Ya. Ini juga sebetulnya ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Di mana di samping beliau memperkuat apa yang dikatakan Imam Asy-Syaukani rahimahullah tadi di atas, juga beliau mengatakan la yastar li sujudi syukri ma yastar lis shalah minat taharah wa sutratil aurah wa istiqbal al-qiblah. Tidak disyaratkan harus suci pakaiannya dari najis,
Tidak disyaratkan harus menutup aurat, bahkan tidak pula harus menghadap kiblat. Ini bukan keharusan. Ya, ini tidak harus, kata Syekh Al-Munajjid. Lihat Al-Islam Soal wal Jawab nomor 175854. Nah, setelah kita paham, sekarang masalah ini yang terpenting. Ustadz, bagaimana sih gambaran real tata cara sujud sahwi, tata cara sujud syukur? Gimana Ustadz? Realnya gimana gitu? Sujudnya apa 2 kali kayak sujud biasa dalam sholat? Baca zikirnya ada zikir tertentu tidak? Ini yang harus kita pahami. Jadi begini, kawan. Sujud syukur ini cukup 1 kali sujud. 1 kali sujud. Bukan 2 kali seperti kita kalau sujud dalam sholat. Sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, duduk lagi. Tidak. Cukup 1. Jadi caranya gini. Ya, ketika kita mendapat kabar gembira, ya, atau mendengar kabar gembira orang lain, teman kita dapat kesuksesan, atau kita tadi terhindar dari mara bahaya, kita pengen sujud syukur. Maka saat itu kita langsung saja posisi sujud. Ya, tanpa diiringi membaca takbiratul ihram maupun takbir sujud, tidak. Jadi enggak takbiratul ihram dulu mau sujud. Allahu Akbar, tidak. Juga saat turun sujud tidak baca apa-apa, langsung saja turun posisi sujud aja. Dari posisi tadinya kita kalau tadinya duduk langsung sujud. Kalau posisi berdiri langsung sujud tanpa takbiratul ihram ataupun takbir biasa, tidak ada. Langsung saja sujud. Setelah dia sudah posisi sujud, maka sebagian ulama membolehkan dia membaca sujud seperti sujud sholat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, seperti kita sholat, atau subhana rabbiyal a'la yang biasa yang kita pakai aja pilihan yang biasa kita itu yang sahih, ya, sujud, ya. Kalaupun tidak membaca tidak apa-apa, sebab sekali lagi ini bukan sujud sholat, ya. Jadi tidak baca sujud kayak sholat juga tidak apa-apa. Jadi kita tadi langsung turun sujud tanpa takbiratul ihram, tanpa takbir apapun, posisi langsung sujud, baik saat kita mendengar berita ini dalam posisi berdiri maupun sedang duduk, langsung aja sujud tanpa bacaan apa-apa, langsung sujud. Setelah sujud yang mau baca seperti sujud sholat boleh sebagian ulama, ya. Kalaupun tidak baca tidak mengapa. Setelah itu apa? Memuji Allah dengan ungkapan syukur dengan bahasa yang dia bisa, yang utama bahasa Arab. Seperti apa? Alhamdulillah, Allahumma rzuqni syukri ala ni'matik. Ya, atau boleh juga dia mengucapkan alhamdulillah ala hadhihi nikmah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang kau anugerahkan ini. Boleh. Ya, bahasanya juga nggak baku. Intinya pengucapan syukur. Alhamdulillah saja boleh. Sujud dia langsung alhamdulillah, atau alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah atas nikmat yang kau anugerahkan ini. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillah ala hadhihi ni'mah misalkan. Atau alhamdulillah saja cukup. Boleh. Cukup begitu saja. Setelah itu apa yang dia lakukan? Ya. Setelah itu maka dia dianggap selesai sujud syukur. Sudah. Tidak bangkit lagi misalnya duduk Allahu Akbar. Kayak orang mau duduk di antara 2 sujud. Tidak. Walau sebagian ulama ada yang mengatakan kalaupun dia dari sujud tadi, setelah sujud, pas mengangkat kepala baca Allahu Akbar, tidak mengapa. Boleh. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Sebab ini nggak ada keterangannya. Jadi cukup sujud syukur itu sangat ringkas. Langsung sujud, tanpa takbiratul ihram, tanpa takbir apapun, posisi langsung sujud. Dikala sujud cukup kita membaca alhamdulillah. Atau alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Atau kalimat yang serupa itu, setelah baca itu, selesai sudah. Ya, kita tentunya angkat kepalanya lagi tanpa takbir, tanpa apa-apa, nggak apa-apa. Tanpa salam, nggak ada salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, pokoknya nggak ada apa-apa, tanpa tahiyat, tanpa apa. Hanya sujud satu kali sudah. Ringkas banget. Sujud syukur ini sangat ringkas. Ya, jadi dengan itu dia dianggap selesai sujud syukurnya. Syekh Al-Albani rahimahullah, supaya makin memperkuat ya penjelasan ini. Ustaz, ini apa? Karena memang hadisnya tidak ada keterangan apa-apa. Cukup di hadis tadi yang Anda sampaikan, Nabi itu sujud syukur, sahabat Ka'ab bin Malik juga begitu. Langsung sujud, kharru sajidan. Enggak ada takbir dulu, takbiratul ihram dulu, waktu mau turun sujud baca. Kalau ada pasti diriwayatkan. Pasti, enggak mungkin sahabat enggak meriwayatkan. Dengan ketiadaan ini dianggap ini tidak dianggap sunnah. Apalagi persyaratan, tidak. Ini ya. Maka kata Syekh Albani, ya, dikatakan sujud syukur itu adalah wahidah, hanya satu sujud. Hanya satu sujud, kata beliau. Wala yastar laha ayyu syai' mimma yastarah lis-shalah, dan tidak disyaratkan, kata Syekh Albani, bagi sujud syukur ini seperti syarat sholat. Enggak ada persyaratan. Harus suci dari najis, tidak. Harus hadap kiblat. Kan kalau sholat harus hadap kiblat, harus suci. Ya, kalau untuk sujud syukur tidak disyaratkan, kata Syekh Albani. Ini sama seperti sujud tilawah. Enggak ada syarat apapun. Ya, bahkan beliau mengatakan wa innama idza fuji bi ni'mah, cukup, kata Syekh Albani, jika ia mendapat nikmat atau terhindar dari mara bahaya tadi, ya, untuk segera saat itu juga bersujud. Jika ia mau sujud syukur, langsung sujud syukur. Ya, dikatakan bima tayassarah ala ma'aula min tilkan ni'mah syukranlah. Maka pada saat itu dia memuji Allah, ya, baca hamdalah saat mendapatkan nikmat sebagai bentuk syukur baginya atas anugerah Allah. Cukup begitu aja, kata Syekh Albani. Langsung sujud tanpa ada syarat apapun. Setelah itu selesai. Lihat fatwa Syekh Albani ini bisa kita lihat di www.al-athar.net sound nomor 900. Inilah ikhwah, satu sunnah yang sebetulnya mudah, gampang diterapkan, tapi banyak di antara kita yang sudah tidak mengamalkan ini. Ketika kita dapat kabar gembira, kita bukan sujud syukur, tapi wow, misalkan, kok wow, ya, kalau kabar gembira begitu, kita mendengar, kita punya cucu misalkan, atau kita dapat kenaikan pangkat, ya, kita dapat rezeki yang tidak terduga-duga, segeralah kita sujud syukur, ya, itu yang seharusnya kita hidupkan. Dan sujud syukur ini tadi sangat mudah, tanpa syarat-syarat yang ribet, ya, hanya satu kali sujud, tanpa apa-apa, langsung baca alhamdulillah, selesai sudah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, sujud syukur, sebuah sunnah yang lama telah banyak kita tinggalkan, dapat kita hidupkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.